Wush. Jadi lihat teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Oke. Kita lihat panjangnya. Ini besar dan panjangnya teman-teman. Lihat, lihat. Ular boika atau ular kucing itu matanya seperti kucing. Jelas kan? Ya, oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi di Sambidan Channel. Nah, teman-teman, agenda saya hari ini adalah membersihkan kandang ular, teman-teman. Kebetulan kandang ular ini udah 2 minggu lebih nggak saya bersihkan. Gimana kesurannya? Yuk ikuti terus. Yuk. Oke, ini teman-teman. Jadi lihat ya, kotor banget. Ini merupakan kandang dari Boiga dendrophylla, ular kucing, termasuk boiga paling besar teman-teman tuh. Dia lagi tidur, karena memang ular ini aktif pada malam hari atau nokturnal teman-teman. Sini saya sudah siapkan tong buat dia nanti berendam. Nah teman-teman, seperti sifat boiga pada umumnya, Boiga dendrophylla itu memiliki sifat yang agak temperamen atau pemarah. Nah, oke, kita goda dia, kita bangunin. Wush. Jadinya teman-teman, ini merupakan ular berbisa menengah ya. Seperti yang udah saya bilang, dia ini resek, pemarah banget. Ini dia bisa shedding teman-teman. Ini ada sisa-sisa kulitnya. Jadi dia ini ukuran adult ya, oke, atau ukuran dewasa. Kayaknya saya harus hati-hati karena satu gigitan dari boiga ini bisa bikin kita bengkak karena berbisa menengah. Oke, santai bro, santai. Dia nggak mau keluar kandang. Nah ini teman-teman, Boiga dendrophylla atau ular cincin emas. Oke, yang satu ini baru shedding, jadi warnanya lagi cantik-cantiknya. Lihat ya, ini teman-teman ukurannya bisa mencapai 2,5 meter dan yang ini sekitar 2 meter teman-teman. Sudah dewasa dan yang satu ini pejantan. Lihat, jika dia lagi marah, dia membentuk lehernya seperti letter S. Nah, ular ini teman-teman biasa hidup di pepohonan atau menghabiskan banyak waktunya di atas pepohonan. Jadi jarang sekali turun ke tanah. Oke. Ular taring kucing, ini bertaring belakang ya teman-teman. Jadi bukan bertaring depan, dari keluarga kolibri. Nggih, iki lho ngresiki kandange lho. Oke, lihat nih. Oh, cantik banget teman-teman. Nah, lihat. Ini berat loh ya. Ini walaupun kelihatannya enteng saya angkat, sebenarnya ular ini berat banget. Ini ada kalau 5 kilo teman-teman. Oke, kita masukin dulu biar dia berendam teman-teman. Oke. Iya. Wah, kotor banget ini, jadi saya harus keluar. Oke teman-teman, jangan dibully ya, karena memang saya belum ada dana buat bikin kandang yang bagus. Jadi ini kandang buat dia sementara. Ini sebetulnya kandang ayam teman-teman, lihat. Saya pakai kandang ayam dan di bawahnya alasnya saya pakai balok-balok dari apa ini, bangunan tuh. Nah ini bekas shadingnya teman-teman. Ini kemarin baru shading 2 hari yang lalu. Kebetulan saya tinggal, jadi saya nggak lihat kapan dia shading tuh.
Oke, kalau kandang akuarium itu lebih mudah bersihin teman-teman daripada kandang kayak gini. Dan ular ini kemarin habis makan habis 7 ekor burung. Jadi kalau makannya burung, otomatis di sini kotorannya juga banyak bulu-bulunya tuh. Ini bekas shading, kotor banget, seriusan. Kalau teman-teman penasaran ya, shadingan ular, lihat nih. Shadingan ular itu kayak gini teman-teman, transparan, kayak kertas. Kalau dipegang kayak plastik ya, cuma rapuh, gampang disobek tuh. Ini shadingannya ular. Semua ular itu akan shading atau ganti kulit supaya terhindar dari bakteri atau parasit yang menempel pada tubuhnya setiap 30 sampai 40 hari sekali. Itu teman-teman. Oke, saya bersihin satu-satu ini. Oke teman-teman, jadi ini udah saya bersihkan, saya gosok biar bersih. Nah selanjutnya kita pasangin lagi nih alasnya. Yuk beri terus. Sebenarnya ini tuh kandangnya udah agak reot ya, cuma masih saya benerin sana sini, saya tambal pakai besi. Harusnya ular itu nggak boleh kita taruh di kandang besi teman-teman, atau kawat gini. Harusnya itu kita itu taruh ular itu di kandang kaca, kalau nggak gitu plastik. Karena kalau kayak gini itu sebenarnya membahayakan si ular kalau seumpama dia itu mau keluar. Jadi kebanyakan ular yang dikasih kandang besi itu hidungnya itu luka atau moncongnya itu luka. Sementara kalau kaca kan enggak. Apalagi kalau kita godain kan nyerang-nyerang terus tuh. Nah itu bikin luka teman-teman. Oke, kita pasang satu-satu. Ini nanti kalau kedepannya akan saya pindah ke akuarium yang agak lebih besar supaya si ular nyaman. Nah terakhir, jangan lupa kita taruh si tempat untuk ular minum atau berendam. Karena bagaimanapun juga ular itu lebih membutuhkan air daripada makan. Ya, selanjutnya kita cek kondisi si ular ya. Nih teman-teman. Wes. Tenang ya. Nah, nih. Oke, nah ini dia teman-teman, si cincin emas boika tercantik menurut saya. Nah teman-teman, ciri-ciri utama dari boika cincin emas yaitu tubuhnya lebih dominan hitam ya, dengan terdapat garis-garis kuning melingkar dari lehernya sampai ke ujung ekornya. Sementara itu di bagian leher sampai ke kepala, lihat, itu di bawah perutnya itu terdapat warna kuning ya. Nah, kurang lebih seperti inilah boika cincin emas. Nah, ular ini kalau di alam biasa memakan burung atau mamalia kecil yang ada di atas pohon. Jadi ular ini tuh ular arboreal, jarang sekali turun ke tanah kecuali untuk meminum air teman-teman. Nah yang satu ini kenapa galak banget teman-teman, tadi udah saya jelaskan karena kandangnya itu dari besi ya. Jadi saya jarang sekali untuk handling ular ini. Kenapa? Karena kalau saya sering-sering handling, dia jelas akan sering marah dan otomatis akan sering menyambar kawat atau besi pada kandangnya. Yang ini belum makan teman-teman. Oke. Nah karena belum makan ya, jadi sama kayak orang kalau lapar, ular itu kalau lapar juga marah-marah kayak gini.
Nangannya cukup cepat teman-teman dan tidak terduga. Nah seperti ini. Oke, kita coba tangkap kepalanya. Walaupun ular ini berbisa menengah, tapi ya saya juga nggak mau begitu teman-teman, nggak mau kegigit ya. Kitanya lumayan sakit. Sip. Ini udah pijakan enak. Nah ini dia teman-teman. Oke. Kita lihat panjangnya. Oke. Ini besar dan panjang ya teman-teman. Lihat guys. Nah, oke, biasanya ular boiga atau ular pohon itu menggunakan ekornya sebagai alat untuk menahan atau menyongsong tubuhnya di atas pepohonan. Jadi bisa teman-teman lihat tangan saya ini dililit. Ini erat banget teman-teman, sampai jari saya nggak bisa bergerak ya. Ini warnanya sampai merah jari saya ini, karena memang kebiasaan mereka di atas pohon biasa bergelantungan dengan ekor sebagai untuk mencengkram tubuhnya pada pohon. Ya, yang ini besar ya, ukuran dewasa, panjangnya 2 meter teman-teman. Nah, lihat untuk wajahnya seperti ini. Kenapa dinamakan ular kucing atau ular boiga? Karena memang matanya seperti mata kucing ya. Kamera kalau bisa lebih dekat fokus, lihat. Ular boiga atau ular kucing itu matanya seperti kucing. Jelas nggak? Ya, oke. Nah, seperti itu. Taringnya taring belakang. Oke. Salah satu ular boiga favorit saya teman-teman. Nah, ini masalah selanjutnya gimana ngelepasin si ekornya dari tangan saya. Push. Oke. Sip. Oke. Nah, yang satu ini sama seperti weling atau welang ya. Nah, ini di sisi bagian atasnya juga ada sisi tunggal yang besar-besar, dari pangkal leher sampai ujung ekor ada teman-teman. Tapi ingat ya, ini bukan weling atau welang, ini boiga. Biasa hidup di atas pohon dan tidak berbahaya teman-teman. Dia ini berbisa menengah ya. Jadi kalau teman-teman jumpa sama ular ini, jangan dibunuh karena ular ini menjaga populasi burung di alam. Oke, kita masukkan. Oke teman-teman, nah lihat ya, saya udah masukin si ular ke dalam kandangnya. Sebenarnya kandang ini cukup luas. Nah, bisa dilihat ke dalam ini saya menyesuaikan kepada habitat asli dari ular ini. Jadi di dalam ini saya kasih resikonya kalau nggak kaca ya gini teman-teman, kalau kita sentuh kawatnya itu kadang dia masih bisa gigit nih, taringnya bisa tembus ke sini. Jadi di dalam sini ini lo kan tumpah tuh, ngombene tumblak nih. Dalam ini banyak kayu-kayu ini supaya dia bisa nangkring teman-teman. Jadi supaya dia nggak hilang kepribadian, biasa hidup di atas pohon ya harus ada pohon kayak gitu. Tuh kan, dia masih bisa gigit, tembus ke kawat. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini supaya banyak orang tahu dan bermanfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eksotik. Bye.